Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurul Masyita Haryari selaku dosen mata kuliah literasi digital serta rekan-rekan sekalian. Dalam presentasi kali ini kami akan membahas kasus pelanggaran Undang-Undang ITE, yakni sebuah topik yang sangat relevan dengan era digital saat ini. Sebelum kita masuk ke penjelasan materi, saya akan memperkenalkan diri serta rekan-rekan anggota saya yang lain. Perkenalkan, saya Sofiani selaku moderator. Selanjutnya, rekan-rekan saya ada Jody Fortunate, Kansa Zaitun, Nurmita Manalu, Sofi Hesti, dan juga Khairunisa. Nah, sebelum kita masuk ke kasus pelanggaran Undang-Undang ITE, mari terlebih dahulu kita membahas apa itu Undang-Undang ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE adalah regulasi hukum di Indonesia yang mengatur tentang informasi, transaksi elektronik, serta berbagai aspek yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Undang-undang ini pertama kali ditetapkan pada tahun 2008 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan mengalami revisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Baik, saya Kansa. Di sini saya akan memberikan contoh kasus pelanggaran UU ITE. Salah satu kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang sedang menonjol akhir-akhir ini adalah kasus yang menimpa aktris bernama Jennifer Russell Copen atau kerap disapa dengan Mamari, seorang influencer yang aktif di TikTok dan berasal dari Bali. Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan aktris Jennifer Copen dan pengguna TikTok dengan akun @inayah.aurelia.b telah menarik perhatian publik karena Jennifer Copen melaporkan akun tersebut ke Polda Bali pada tanggal 18 Maret 2025 atas dugaan pencemaran nama baik dan ujaran yang mengandung unsur sara. Baik, di sini perkenalkan nama saya Jody Fortunate. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis pelanggaran dari kasus pencemaran nama baik yang dialami oleh Jennifer Copen. Nah, di sini latar belakangnya itu aktris dan influencer Jennifer Copen ini melaporkan akun @inayah.aurelia.b ke Polda Bali pada 18 Maret 2025. Nah, dugaan pelanggarannya itu pencemaran nama baik dan ujaran sara melalui media sosial TikTok. Nah, di situ sebagai pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Nah, dasar hukum yang dilanggar itu pasal 27 ayat 3 UU ITE, yaitu berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan bisa dikenakan sanksi pasal 45 ayat 3, yaitu pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal 750 juta rupiah. Nah, bentuk-bentuk pelanggaran dalam kasus ini dikategorikan ada dua nih. Yang pertama itu pencemaran nama baik. Bentuk pelanggarannya itu komentar negatif yang dapat merusak reputasi si Jennifer Copen tersebut. Nah, dampak hukumnya itu sesuai yang sudah dijelaskan tadi itu pasal 27 ayat 3. Lalu kategori keduanya ada ujaran sara, di mana bentuk pelanggarannya ini komentar tersebut mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan. Dampak hukumnya ini bisa memperberat sesuai hukum UU yang terkait tadi. Lalu apa sih dampak dan implikasi kasusnya tersebut? Nah, kalau bagi si pelaku nih, pelaku tersebut dapat berpotensi menghadapi proses hukum termasuk pidana atau denda yang sudah dijelaskan tadi. Dan akun media sosial si pelaku juga bisa diblokir atau dihapus dari media sosial tersebut. Bagi korbannya, reputasi dapat tercemar di ruang publik. Si Jennifer Copennya tadi lalu bisa menjadi bukti digital untuk menuntut ganti rugi. Nah, kalau bagi masyarakatnya, sebagai masyarakat pasti menjadi peringatan dong agar lebih berhati-hati dalam bermedia sosial, perlu meningkatkan kesadaran akan dampak hukum dari ujaran kebencian dan pencemaran. Mungkin yang bisa saya simpulkan dari analisis pelanggaran ini ya, kasus ini menunjukkan bahwa media sosial bukan tempat bebas untuk menghina atau mencemarkan nama baik seseorang. Namun, pengguna internet harus memahami bahwa setiap unggahan dan komentar yang dibuat dapat memiliki
konsekuensi hukum terutama melanggar UU ITE. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Normita Manalu, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menghindari pelanggaran Undang-Undang ITE, terutama pada kasus yang kami angkat, yaitu kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Inaya selaku pengguna TikTok terhadap Jennifer Copen selaku selebriti atau influencer. Maka tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke cara menghindari pelanggaran Undang-Undang ITE. Nah, adapun cara-cara menghindari pelanggaran Undang-Undang ITE, yang pertama, kita harus berhati-hati dalam berkomunikasi di media sosial. Seringkali kita sebagai pengguna media sosial, kita selalu memposting foto atau video dengan caption atau memberikan komentar kritik maupun saran dengan kata-kata yang mungkin dapat menyinggung atau merugikan orang lain. Nah, kata-kata yang menyinggung orang lain ini dapat melahirkan pelanggaran Undang-Undang ITE, yang dimana satu pihak merasa dirugikan dan melaporkan hal tersebut. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi kita harus berhati-hati. Kita harus menggunakan kata-kata yang sopan yang tidak berdampak buruk bagi orang lain. Yang kedua, ada pahami batasan kebebasan berpendapat. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang dimana kita memiliki kebebasan berpendapat. Namun, teman-teman, kebebasan berpendapat memiliki batasan hukum, yang dimana kita tidak memiliki kebebasan pendapat yang sebebas-bebasnya, yang dimana kita dapat memiliki pendapat yang mengandung unsur sara yang nantinya terjadi adu domba di antara kita. Nah, hal tersebut dapat melahirkan pelanggaran Undang-Undang ITE. Maka dari itu, teman-teman, kita tidak boleh memberikan pendapat yang mengandung unsur sara yang memiliki dampak buruk dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kita harus memberikan pendapat yang objektif, yang dimana tidak merugikan pihak lain dan tidak menyinggung pihak lain. Nah, dari dua penjelasan saya itu, diharapkan teman-teman mengerti. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sofi Hesti. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sofi Hesti. Kali ini saya akan melanjutkan bagaimana cara menghindari kasus serupa berdasarkan Undang-Undang ITE yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, Normita Manalo. Nah, cara menghindari kasus serupa berdasarkan Undang-Undang ITE yang ketiga yaitu tingkatkan literasi digital dengan memahami etika berinternet dan konsekuensi hukum dari setiap tindakan di dunia maya. Edukasi diri mengenai aturan dan regulasi yang berlaku termasuk Undang-Undang ITE dengan menghindari penggunaan kata-kata kasar atau merendahkan, tidak menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin, menghargai privasi orang lain, dan tidak melakukan cyberbullying atau perundungan siber. Memahami bahwa tindakan online juga memiliki konsekuensi hukum di dunia nyata adalah kunci. Undang-Undang ITE secara spesifik telah mengatur berbagai perbuatan yang dilarang seperti penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian berdasarkan sara, pencemaran nama baik, ancaman kekerasan, akses ilegal atau hacking, pelanggaran hak cipta, dan lain-lain. Dengan memahami konsekuensi hukumnya, kita akan lebih berhati-hati dalam setiap tindakan dan unggahan di internet. Nah, selanjutnya yang keempat adalah yang terakhir, yaitu gunakan media sosial secara bijak dengan memanfaatkan media sosial untuk hal-hal positif dan konstruktif. Hindari terlibat dalam perdebatan yang tidak produktif atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Penggunaan media sosial yang bijak adalah implementasi dari literasi digital dalam interaksi sehari-hari di platform online. Terkadang media sosial menjadi arena perdebatan yang sengit dan tidak berujung. Bijaklah dalam memilih interaksi, hindari terpancing emosi atau terlibat dalam perdebatan yang cenderung provokatif, mengandung ujaran kebencian, atau tidak memiliki dasar yang kuat. Lebih baik mundur dari percakapan yang tidak sehat daripada terjerumus pada pelanggaran hukum. Nah, dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah tadi, kita dapat menghindari potensi pelanggaran hukum terkait pencemaran nama baik di media sosial sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ITE.
Baik, kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami adalah kasus pencemaran nama baik yang dialami Jennifer Chopin menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di media sosial tetap memiliki batasan hukum. Komentar yang mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, atau sara dapat berujung pada konsekuensi hukum sesuai dengan pasal 27 ayat 3 UUU ITE. Meskipun media sosial memberikan ruang untuk berekspresi, setiap individu harus bertanggung jawab atas kata-kata yang disampaikan, terutama jika merugikan orang lain. Nah, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa permintaan maaf tidak selalu menghapus konsekuensi hukum. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dengan memastikan bahwa setiap komentar atau unggahan tidak melanggar hukum dan etika. Dengan meningkatkan literasi digital, memahami batasan kebebasan berpendapat, serta menggunakan media sosial secara bijak, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat, aman, dan terbebas dari pelanggaran. Baik, inilah sumber yang kami ambil dari contoh pelanggaran Undang-Undang ITE. Baiklah, demikian pemaparan materi dari kelompok kami terkait kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Atas segala perhatian, kami mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.